Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita melekatkan hati kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Oh, takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan diriku. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau biarkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Bapa. Walau 1000 rebah di sisi kanan kiri kami tetap berdiri, karena Kau yang menopang. Kami tak perlu khawatir dan takut akan hari esok, karena Tuhan memegang masa depan. Mari Roh Kudus kuatkan lagi, jamah lagi kami dalam kedalaman kasih-Mu, dalam kedalaman pengenalan akan Engkau Tuhan, sampai iman kami tak tergoyahkan Tuhan. Nagarabaya Shandara Bakuria Hidabata Gorobo Shandara Beki Karabata Gorobo Shikiri Ramakalato Karata Sambara Bikaralato Kurulata Shiki. Kami tahu masa-masa ini bukan masa yang mudah. Firman-Mu mengatakan akan terjadi masa-masa yang sukar, tapi bersama-Mu kami tenang dalam perlindungan naungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, bila saat ini kami boleh lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah kerinduan hati kami Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang.
Hanya dekat Allah saja kami mendapatkan sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah. Walau 1000 rebah di sisi kanan kiri kami, walaupun kesukaran, gelombang, badai hidup, kegoncangan di depan kami tidak usah takut khawatir, karena Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan, turunlah sukacita damai sejahtera-Mu atas kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu, Tuhan. Yang disampaikan adalah isi hati-Mu melalui karunia nubuatan penglihatan. Kau anugerahkan pada para pendoa-pendoa yang melekat di hati-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria. Saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan di awal tahun 2026 ini. Saudara, kemarin kita di daerah Jakarta ini mengalami banjir besar beberapa titik, termasuk wilayah perumahan saya udah mulai setengah dengkul ya. Jadi akses ke mana-mana hampir bisa, ada yang bisa lewat, ada yang enggak. Dan hari ini yang saya dengar di Jawa Tengah ya terjadi banjir. Memang Indonesia ini termasuk rawan sekali untuk bencana-bencana, baik gempa bumi, gunung meletus, baik banjir, longsor, badai topan, apapun juga ya saudara. Tapi biarlah kita terus berdoa untuk Indonesia dan percaya ada lawatan Tuhan, ada hujan pertobatan, hujan keselamatan buat bangsa ini. Yang semampu kita bisa lakukan, kita bisa menolong, bisa berbagi, atau juga kita mendoakan Indonesia ini, baik dengan pemerintahannya. Puji nama Tuhan, kemarin tanggal 6 Januari ada teman saya yang WA saya, nih teman pendoa ya. Dia ini dapat penglihatan dari Tuhan. Mimpi penglihatan ini ngeri ya. Saya pikir ini benar nggak ya penglihatan dari Tuhan? Kan segala sesuatu harus diuji ya saudara ya. Karena kita juga nggak sembarangan share penglihatan dari Tuhan. Harus kita uji dulu, tanya Roh Kudus, harus disampaikan apa enggak. Karena banyak juga penglihatan waktu saya datang dengan pendoa, beberapa pendoa bergantian untuk berdoa di menara atau di rumah-rumah, yang dapat pernyataan Tuhan, yang dapat penglihatan. Kadang buat pribadi, lepas pribadi ya saudara. Nah ini kalau untuk yang skala besar, skala global, kita harus sampaikan, share, supaya ada persiapan dari setiap anak-anak Tuhan. Karena saya tahu YouTube ini juga akan didengar, akan dilihat oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di berbagai bangsa-bangsa. Dan saya tahu saya juga dipakai Tuhan untuk menjadi corong Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Penglihatan itu bukan hanya saya dapat sendiri dari Tuhan, kadang juga dari teman-teman, para pendoa ya. Dan kemarin tanggal 6, teman pendoa saya ini WA saya, Ci Maria, aku dapat mimpi penglihatan ngeri banget, jelas banget. Saya bilang apa? Terus dia share ya, bahwa dalam mimpi penglihatan itu dia datang ke pasar. Dia mau beli ayam, biasa kan ayam boiler, apakah dipotong-potong di kilo ya. Tapi dia pada waktu dia ke pasar, dia kaget, dia shock. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan ayam, tetapi tubuh-tubuh manusia yang sudah dipotong, dikulitin, lagi dikiloin, ada yang beli ya, ada organ-organ tubuh, sampai ada otak manusia. Saudara, ngeri banget, dia kaget. Aduh, kok segitunya ini pasarku jual manusia, jual daging manusia. Jadi dia lihat tuh tergeletak mayat-mayat ya, orang-orang mayat-mayat ini sudah mati, itu dijual belikan di pasar. Dia belum pernah dapat mimpi penglihatan seserem ini, sengeri ini. Saya juga aduh kok ngeri banget ya waktu dia share ke saya. Apa benar ini mimpi penglihatan dari Tuhan atau bukan? Apa harus di-share, apa enggak ya? Saya tanya Roh Kudus, ternyata Roh Kudus ingetin saya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6. Kita bacakan ya. Ayat yang ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja.
sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Terus jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini yang berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berikanlah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tak kalau raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Jadi saudara, ini benar-benar kejadian di Israel ya, di mana masa-masa kelaparan, ada pengepungan, ada peperangan, sehingga bangsa Israel terkepung, menderita kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga dua perempuan ini mengadukan halnya kepada raja. "Raja, ini anak saya sudah dipotong, sudah dimakan bersama. Perempuan ini katanya mau gantian, besokannya nanti anaknya dia. Tetapi dia menyembunyikan anaknya, tidak mau dimakan oleh kita bersama." Jadi kaget, raja ini saking kagetnya mengoyakkan jubah kerajaannya. Ya saudara. Jadi pada zaman dahulu, zaman masa-masa kelaparan di Israel, udah ada orang yang memakan manusia, ya saudara. Seperti penglihatan yang teman saya dapatkan ini di awal tahun ini, tanggal 6 Januari ya. Dia share ke saya bahwa dia melihat di pasar tubuh-tubuh manusia dikulitin, siram air panas sehingga kulitnya ngelotok, dikulitin, dagingnya dikiloin, dijual. Masih ada organ-organ, masih ada kepala-kepalanya, masih ada otak-otaknya. Ya, dia pas lihat ke pasar, dia mau beli ayam, kaget, saudara. Akhirnya dia buru-buru keluar dari pasar itu. Jadi dia berpikir, akan terjadikah hal seperti ini menjadi real, menjadi nyata? Akan terjadi masa kelaparan? Akankah mungkin terjadi penganiayaan? Ya saudara. Jadi saya juga berpikir, Tuhan memang sebetulnya di firman Tuhan juga ada bahwa tubuh manusia itu dimakan oleh manusia, ya seperti kanibal lah gitu ya saudara ya. Jadi pada akhir zaman ini ayo kita lebih lagi mawas diri ya, karena kita kalau tidak kuat iman kita akan goyah, kita akan murtad karena kesesakan kedepannya tambah banyak, kesulitan, kita tidak baik-baik saja ke depan ini saudara. Mungkin sebagian orang masih enjoy, masih menikmati kehidupan di dunia, masih banyak tabungan, usaha lancar, kesehatan lancar, semua masih lancar. Tetapi apa salahnya dengan pesan Tuhan ini saya menyampaikan supaya kita ada prepare, ada persiapan. Seperti 5 gadis yang bijaksana yang menyediakan pelitanya tetap menyala, dan dia juga tetap menyediakan minyak cadangan ya, supaya pada saat pelita itu mulai padam, diisi lagi minyak. Itu berbicara Roh Kudus. Kita setiap hari harus minta urapan baru sama Tuhan, minta sama Tuhan, urapi lagi Tuhan, penuhi lagi Tuhan bejanamu ini, sehingga kita terus on fire dekat Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan, sehingga masa-masa kesesakan, masa kesulitan apa akan terjadi di tahun ini saudara, tidak menggoyangkan iman kita. Bahkan kita bisa menguatkan yang lain kalau kita sudah kuat berakar di batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kemarin ini beberapa teman-teman share ke saya maupun di statusnya bahwa banyak berita-berita tentang akan terjadi peperangan ya. Dan saya juga dapat share dari teman yang dapat mimpi penglihatan dari luar negeri ya. Saya bacakan, pada Januari 2026, Lynn Johnson mendapat pesan dari Tuhan tentang kuda merah perang. Sebagian pesan perkataan dari Tuhan Yesus adalah sebagai berikut. Kedamaian telah lenyap dari bumi. Kuda merah perang telah dilepaskan dan tidak dapat dihentikan. Kalian anak-anakku harus menyadari hal ini.
Karena tertulis dalam firman-Ku di kitab Wahyu, ini akan menjadi masa yang penuh tantangan bagi banyak orang karena mereka kesulitan menerima hal ini. Kalian akan melihat di media utama, media sosial, bahkan televisi, bahkan pembicaraan-pembicaraan tentang pendamaian semakin berkurang, digantikan oleh pembicaraan tentang perang. Di banyak tempat di muka bumi ini, inilah perang dan desas-desus perang. Jadi saudara, nanti ke depannya ini akan lebih banyak lagi saudara mendengar desas-desus tentang perang, baik di media maupun dari pertemanan, maupun juga dari orang-orang yang menyampaikan, aduh bisa gawat nih, bisa perang dunia nih. Kemarin waktu Rusia menyerang Ukraina ya, kita nih seluruh dunia ada was-was takut pecah perang dunia ketiga mencakup negara-negara lain. Tapi di hati saya bilang ini sih nggak bakal melebar gitu ya, nggak akan meluas. Kemarin juga waktu Iran menyerbu dengan rudal-rudalnya ke Israel, wah prediksi dunia udah waduh gawat nih, bisa terjadi perang dunia nih ya kan. Tapi di hati saya Roh Kudus bilang belum saatnya ya. Nanti kita semakin hari semakin peka sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, biasanya Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi. Jadi mimpi penglihatan itu Tuhan berikan, masa-masa yang akan datang yang terjadi Tuhan kasih tahu dulu ya, diberikan vision apa yang akan terjadi masa depan. Jadi kita uji segala sesuatu penglihatan ini, tapi memang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ya, di dalam Wahyu 6, meterai pertama, kuda putih sudah berjalan ya, corona memakai mahkota corona crown ya, sudah berjalan. Dan sejak 2020 dunia itu sudah bukan dunia lagi, sudah terjadi pembalikan, bahwa akan terjadi hal-hal yang mengerikan karena akan terjadi dibuka materai-materai. Yang kedua, materai yang kedua dilepaskan kuda merah ya. Kuda merah berbicara perang saudara. Nanti akan kehilangan damai sejahtera di muka bumi ini. Dan akibat perang inilah saudara ya, yang membuat orang itu kesulitan membeli makanan ya. Bahkan yang teman saya dapat penglihatan ini, dia lihat ke pasar daging-daging manusia dipotong, dikiloin, diperjualbelikan, bisa sampai seperti itu loh saudara. Jangan main-main saudara. Jadi dunia juga semakin jahat, dunia juga semakin yang jahat bertambah jahat, yang baik semakin baik, yang hidup benar, hidup kudus semakin hidup benar, hidup kudus. Jadi akan terjadi pemisahan ya saudara. Dan kemarin juga saya dengar nih Donald Trump bilang gini, bahwa Desember 2026 tidak akan ada Natal. Waduh, saya bilang akan terjadi apa ya? Banyak orang pada prediksi apa yang akan terjadi nih? Apa akan terjadi perang dunia atau gimana? Sewaktu saya ingat waktu COVID itu melanda seluruh dunia 2020, di Indonesia masuk Maret 2020, saya Desember 2019 saya tuh kayak tergerak sama Tuhan tuh, ikutin Natal di gereja ini, ikutin Natal di persekutuan doa ini, kayaknya haus rindu ikut Natal, sampai saya hitung-hitung 15 Natal saya ikutin Desember 2019. Tapi ternyata sih memang benar ya, Tuhan berikan saya kerinduan untuk ikut Natal di mana-mana yang saya dengar, yang undang teman, atau yang saya dengar ada Natal siap pergi. Ternyata benar ya, COVID 2020 Natal juga nggak ada acara Natal 2020. Banyak gereja-gereja lockdown ya saudara. Jadi banyak hal-hal yang aneh yang Tuhan beritahukan ya, atau kita rasakan, atau kita alami hal-hal yang aneh gitu. Kayak saya juga ngalami aneh. 2019 saya ikutin acara Natal, kemana ada acara Natal saya ikutin. Ternyata benar jebret 2020, 2021, 2022 itu masih banyak sekali gereja-gereja yang tutup, yang tidak merayakan Natal ya. Jadi 2026 ini diprediksi banyak orang desas-desus ya, bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Dan juga saya bacakan di dalam Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
Jadi saudara nih mulai dari sekarang akan terdengar desas-desus, aduh akan terjadi perang nih, aduh akan terjadi bangkit bangsa melawan bangsa ini nih, akan terjadi karena ekonomi sudah mulai goyang. Sejak COVID itu ekonomi dunia sedang goyang. Banyak usaha-usaha pada bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan besar seluruh dunia, saudara dengar kabar-kabar tuh banyak yang kolaps, banyak pengangguran, banyak yang tutup usaha-usaha. Cina juga sebagai negara power ya, ekonomi yang power juga mulai goncang, saudara. Amerika apalagi, saudara, hutangnya banyak, Cina juga. Jadi kita hati-hati ya, maksudnya kalau sudah ekonomi runtuh, nah ini senjata-senjata mulai dipakai karena tidak ada senjata dibuat yang tidak dipakai, pasti dipakai. Ada beberapa negara yang memiliki nuklir ya, yang saya dengar ada 10 negara yang memiliki nuklir. Salah satunya Cina, Israel, Amerika, Rusia, dan negara-negara lain. Ada 10 negara punya nuklir. Itu saudara, kalau terjadi perang dunia ketiga itu cuman pencet tombol, hanya sedetik aja rudal-rudal bisa melayang-melayang ke negara-negara, sejauh apapun bisa kena. Karena dia punya seperti punya apa namanya, ledakannya bisa dalam jarak jauh, bisa dikendalikan, mau jarak segimana bisa kena, saudara. Jangan sangka Indonesia nggak kena, bisa kena juga, saudara ya. Apalagi nggak negara non blok, kayaknya pro pro A atau pro B ya, bilangnya negara non blok harusnya, tapi masih ngepro kemana kemana. Nah itu hati-hati juga. Jadi kita Indonesia juga rentan ya, tidak mungkin tidak mengalami masa peperangan, karena setiap negara itu pasti ada tentaranya, pasti ada tank-tanknya, pasti ada rudal-rudal atau senjata-senjatanya. Nah itulah saudara yang akan dipakai pada waktu perang dunia ketiga ini. Jadi Tuhan ingatkan kita, kalian umat pilihanku yang beriman akan menjadi batu karang, kekuatan bagi banyak orang, karena kalian memiliki dasar untuk berdiri teguh, untuk memberi harapan kepada mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi di bumi ini. Ini hanyalah permulaan, anak-anakku, dari peristiwa yang akan datang, yang akan mengguncang semua yang dapat diguncang. Ini awal penderitaan menjelang zaman baru. Akan terjadi kegoncangan, akan terjadi perang di depan kita ini, saudara. Jadi marilah saudara kita lebih lagi menguatkan iman kita. Gak ada jalan lain, gak ada cara lain. Kuatkan iman kita, melekat sama Tuhan. Isi senjata-senjata rohani kita dengan firman Tuhan, pedang roh firman Tuhan. Baca firman, renungkan, perkatakan. Karena apa yang terjadi di bumi ini terjadi dulu di alam roh. Kalau alam roh ini terjadi kekacauan, terjadi peperangan, di mana malaikat-malaikat yang jatuh, yang penghulu malaikat Lucifer yang dibuang dari surga berperang melawan malaikat-malaikat dari Tuhan di alam roh, maka terjadilah peperangan di bumi ini. Karena setan tahu waktunya sudah singkat, Tuhan juga tahu waktunya sudah singkat. Tetapi kuasa setan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara akan hancur ya, akan luluh, akan tidak akan menang, karena Tuhan sudah menakdirkan ya bahwa iblis, setan, pengikutnya itu tidak akan pernah menang, karena sudah dibuang, tinggal waktunya untuk ke jurang maut ya saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan nggak usah khawatir. Sepertiga malaikat yang jatuh, masih ada 2/3 malaikat yang nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Itu yang akan terjadi peperangan dulu di alam roh nih. Ya, malaikat Tuhan dan malaikat dari iblis ini berperang di alam roh. Semakin dahsyat. Pernah satu kali saya mendapatkan pendengarannya tuh, dengar deru perang. Itu kayak genderang perang di alam roh. Tiba-tiba waktu penyembahan ya di satu gereja ya, gereja besar, waktu penyembahan worship tuh saya dengar kok ada suara perang, deru perang, kayak genderang perang, duk 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 duk. Ih, saya sampai merinding waktu itu ya. Kok di bumi ini, di ruang gereja ini lagi penyembahan, lagi worship, tapi terbuka alam roh lain, yaitu dan dengar suara genderang perang, tapi saya dengarnya itu masih jauh, suaranya jauh ya. Nah mungkin ini Tuhan akan berikan warning atau peringatan
Mungkin juga saya nanti didengar Tuhan atau ada pernyataan Tuhan untuk disampaikan bahwa waktunya sudah dekat ya. Peperangan ini sudah dekat. Jadi kita harus persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita, jangan buka celah, hidup benar, hidup kudus, sehingga kita kuat teguh berdiri dan kita tidak hancur ya, iman kita tidak hancur, kita bisa menguatkan yang lemah, bawa pada Tuhan, karena waktunya sudah singkat. Nah, iblis juga mau menuai jiwa-jiwa, iblis juga dengan kematian ya, sebanyak-banyaknya, dengan bencana alam, dengan penyakit sampar kayak COVID kemarin, jutaan manusia di muka bumi ini mati ya. Nah ini juga peperangan juga, itu juga iblis juga sudah rancangkan supaya banyak jiwa-jiwa di muka bumi ini, hampir 8 atau 9 miliar. Itu iblis juga mau rebutan jiwa-jiwa. Makanya di alam roh ini akan terjadi peperangan dahsyat sebelum terjadi peperangan yang nyata real di bumi ini. Jadi apa yang terjadi di bumi ini terjadi dulu di alam roh. Kalau kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan sudah berperang di alam langit kedua ini, maka akan terjadilah di bumi ini terjadi peperangan, terjadi kuda merah berlari, terjadi perang dunia ketiga ini ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ayo saatnya kita kuatkan iman kita, kuatkan roh kita, dekat sama Tuhan, isi firman, pedang roh, tangkis dengan perisai iman, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berketopongkan keselamatan, berbaju jirah keadilan, perisai iman untuk menangkis setiap serangan musuh, dan pedang roh. Kita harus hancurkan semua siasat iblis dengan firman, firman, firman. Jangan nanti kesesakan datang, saudara, aduh lepaslah iman. Atau karena nggak ada makanan, nanti kesusahan, ada perang, terjadi kelaparan, menjual iman karena sepiring makanan. Bisa juga, saudara. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus kuatkan lagi hati kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Keselamatan itu harus kita jaga. Walaupun kita sudah dipilih Tuhan, ya banyak yang terpanggil, terpilih, dan sedikit yang setia. Kita harus jadi golongan yang setia sampai garis akhir. Jadi kebanyakan nanti orang-orang di persimpangan jalan ya, antara milih Tuhan atau murtad karena kesesakan udah nggak sanggup, karena kesulitan udah nggak sanggup. Tapi yang sudah melewati badai hidup, melewati masa-masa sukar, melewati ujian, dibakar, pemurnian, kalau di Daniel ayat yang terakhir disaring, diayak, dan saudara lolos ya, keluar jadi pemenang. Nah saudaralah saatnya akan menjadi bintang-bintang Tuhan, mercusuar Tuhan, akan menerangi orang-orang. Ayo jalan ke sini menuju keselamatan, ayo melalui Yesus kita bisa membawa mereka yang lemah, yang sakit, yang kekurangan, bawa kepada Yesus. Kita injilin, kita beritakan. Jadi saudara, pada akhir zaman ini kita boleh mempersiapkan hati kita, hidup kita. Kita harus menjadi kuat teguh. Dan kemarin diingatkan Roh Kudus, sekalipun nanti kita mengalami masa-masa yang sulit, ya, masa-masa perang, masa-masa kekurangan, daya beli nggak ada, uang nggak ada, makanan nggak ada ya. Nah itu nanti supranatural Tuhan akan bekerja, mujizat-mujizat yang ajaib akan terjadi. Seperti Elia dibawa makanan oleh burung gagak, sekalipun gagak ini doyan daging, harusnya kan dimakan sama burung gagak, tapi malah dibawain daging sama burung gagak ya. Ada juga buli-buli minyak yang tak akan habis-habisnya dituang, atau segenggam tepung. Mungkin saudara ya pernah dengar kesaksian, aku waktu masa sulit aneh loh, gak pernah beli gas, padahal ini kok berbulan-bulan gas gak pernah habis. Seharusnya kan biasa gas kecil ya, sebulan habis. Tapi itu mengalami keajaiban, mengalami mujizat, gas gak pernah habis-habis. Ada juga yang kesaksian beras gak pernah habis-habis dari baskom isi tempat beras ya, sampai Tuhan pulihkan lagi. Itu terus ada, terus gak pernah habis. Jadi kita percaya ya akan pemeliharaan Tuhan. Jika kita mati pada saat perang itu baik, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Tetapi kalau kita masih hidup, kita bisa menguatkan yang lain. Jangan sampai murtad, jangan sampai kecewa, jangan sampai takut, khawatir, ngeri. Mari persiapkan ya.
Mungkin dengan YouTube channel Pas Agape ini berbicara tentang akhir zaman, karena saya dengar audible suara Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu suara Tuhan Yesus yang saya dengar audible. Seperti Paulus yang waktu di Damsik. Paulus, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Sinar itu membutakan mata Paulus. Dan saya juga mendengar itu suara Tuhan Yesus. Jelas sekali. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi YouTube YouTube Pas Agape ini memberitakan tentang penginjilan, tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi ke depannya, supaya kita siap menjadi pendoa yang melekat di hati Tuhan, dan juga menjadi penuai-penuai, karena ladang-ladang sudah menguning, banyak orang takut gentar mendengar kabar-kabar perang. Saatnya kita mengabarkan Injil, saatnya kita mengabarkan kabar baik, bahwa dunia ini akan tergoncang, dan kita harus tinggal di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan di awal tahun 2026 ini Tuhan, mengenai penglihatan yang mengerikan. Tapi kami percaya di balik semuanya itu ada penuaian besar-besaran terjadi. Kami bisa tetap kuat, kami bisa tetap iman kami kepada Engkau, dan kami boleh menjadi pendoa yang melekat di hati Tuhan. Kami bisa mendengar suara Tuhan, dan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, rohani, jasmani, ekonomi, semuanya Tuhan, dan bisa menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena Roh-Mu menyala